Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Habakuk 3 ayat yang ke-16 sampai 19. Habakuk 3 ayat 16 sampai 19. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan, yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Habakuk 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Judul renungan kita hari ini adalah Rahasia untuk Bisa Bersyukur. Ditulis oleh Brent Rinehat. Sahabat suara kasih, pernahkah kamu mengalami saat-saat di mana tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu? Ketika hal buruk terjadi, namun kita telah melakukan yang terbaik untuk berpegang teguh pada iman kita, akan sangat untuk bertanya, di manakah Tuhan? Di manakah Dia ketika orang kita cintai meninggal? Di manakah Dia saat terjadi perceraian, penyakit, dan kematian? Di manakah Dia saat perang berkecamuk? Ini adalah pertanyaan kuno, yang telah diperjuangkan manusia selama berabad-abad, dan pertanyaan yang dapat diajukan dengan mudah. Sepertinya dunia berada di ambang bencana, jadi kita berhenti mencari Tuhan setelah melalui semua itu. Habakuk menulis nubuatannya, pada saat dia dan umat Tuhan mengajukan pertanyaan yang sama. Orang Babilonia bersiap untuk menyerang Yehuda, di mana sisa umat Allah tetap tinggal. Ini adalah keputusan Tuhan langsung, karena mereka mengalami kemerosotan moral dan rohani. Habakuk mengeluh kepada Tuhan, ia tidak mengerti bagaimana dia bisa menggunakan bangsa yang benar-benar jahat di Babilonia
untuk menghakimi orang yang tidak begitu jahat di Yehuda. Tapi kita tahu bahwa jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Tuhan menjawab Habakuk dan mengingatkannya, bahwa Dia adalah Tuhan yang adil, penuh belas kasihan, dan Dia juga mengingatkannya, bahwa orang benar harus hidup oleh iman serta percaya kepadanya. Ringkasan utama Habakuk adalah, apapun yang terjadi, dia akan memilih sukacita dan percaya pada Tuhan. Meskipun dunia tampak runtuh, namun dia akan bersukacita di dalam Tuhan. Saya tidak dapat membaca bagian ini, dan tidak memikirkan tentang himne klasik, It is well with my soul. Banyak orang tahu cerita dramatis di baliknya. Horatio Spafford menulis lirik, setelah serangkaian peristiwa traumatis, kedua putranya tewas dalam kebakaran Chicago tahun 1871, dan sisa keluarganya tewas 2 tahun kemudian, ketika kapal mereka tenggelam saat menyeberangi Atlantik. Namun sekalipun setelah semua hal tersebut terjadi, dia mampu menulis, ketika damai seperti sungai, perhatikan jalanku, ketika kesedihan seperti ombak laut menggulung, apapun nasibku, engkau telah mengajariku untuk berkata, ini baik, baik, dengan jiwaku. Sahabat Suara Kasih, apa yang kamu alami hari ini? Apakah duniamu sedang berantakan? Ketahuilah ini, kamu tidak bisa memilih apa yang kamu alami, tapi kamu bisa memilih bagaimana cara kamu akan menjalaninya. Marilah kita renungkan, tidak peduli apa yang kamu hadapi, kamu bisa memilih untuk mengatakan, namun saya akan bersukacita di dalam Tuhan, Allah penyelamatku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka,
serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.